Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Zahratul Aida dengan NIM 1914040052, Gina Mardiah Najah dengan NIM 1914040053, Salmia Simbolon dengan NIM 1914040067. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor, yang mana mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada materinya. Pada materi ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian kognitif, yang mana penilaian kognitif itu ada 2 materi. Yang pertama tentang pengertian penilaian kognitif, yang kedua jenis-jenis penilaian kognitif. Yang kedua penilaian afektif, yang mana terdiri dari pengertian penilaian afektif, karakteristik penilaian afektif, dan contoh penilaian afektif. Yang ketiga ada penilaian psikomotor, yang mana terdiri dari pengertian penilaian psikomotor, yang kedua menilai hasil belajar psikomotor, yang ketiga contoh dari penilaian psikomotor. Yang A, penilaian kognitif. Pertama yaitu pengertian dari penilaian kognitif itu apa? Kognitif adalah penilaian yang dilakukan atas dasar kemampuan dalam mengenal sesuatu yang mengacu pada proses seseorang memperoleh pengetahuan yang ada dalam dirinya sendiri. Dalam ranah kognitif ini terdapat ada 6 aspek atau jenjang proses berpikir kognitif, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, yang mana ke-6 jenjang atau aspek yang dimaksud adalah yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, penerapan, dan yang keempat, analisis, yang kelima, sintesis, dan yang keenam, evaluasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis penilaian kognitif. Yang pertama, tes lisan di kelas, yang kedua bentuk pilihan ganda, yang ketiga bentuk uraian objektif, yang keempat uraian non objektif, yang kelima bentuk jawaban singkat, yang keenam bentuk menjodohkan, yang ketujuh untuk kerja performan, yang kedelapan portofolio. Baiklah, sekian dari saya. Untuk yang penilaian afektif akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmia Simbolon, NIM 1914040067. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang penilaian afektif, di mana 1. Pengertian penilaian afektif. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Menurut Popham pada tahun 1995, ranah efektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Untuk kedua yaitu karakteristik penilaian afektif. Yang pertama yaitu sikap, yaitu suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Opsi yang kedua yaitu minat, yaitu suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivis, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian dan pencapaian. Untuk opsi yang ketiga yaitu konsep diri, yaitu evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat yaitu nilai.
yaitu suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan dianggap buruk. Yang kelima yaitu moral, yaitu berkaitan dengan perasaan salah dan benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Selanjutnya yaitu contoh penilaian afektif, di mana kompetensi siswa dalam ranah efektif yang perlu dinilai utamanya menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Secara teknis, penilaian ranah efektif dilakukan melalui dua hal, yaitu laporan oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan. Ranah efektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah efektif, kemampuan yang diukur adalah yang pertama menerima atau memperhatikan, yaitu meliputi kepekaan terhadap kondisi gejala kesadaran kerelaan mengarahkan perhatian. Kedua yaitu merespon, meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, mematuhi peraturan. Ketiga yaitu menghargai, yaitu meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai. Keempat, mengorganisasi meliputi mengkonseptualisikan nilai, memahami hubungan abstrak, mengorganisasikan sistem suatu nilai. Jenis-jenis skala sikap seperti yang pertama yaitu skala Likert. Prinsip pokok skala Likert yaitu menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat positif. Kedua yaitu skala pilihan ganda. Dalam skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan berganda, yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Ketiga yaitu skala Thurston, yaitu skala mirip deskriptif, graphic rating scale, karena merupakan suatu instrumen yang merespon dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinum baris. Keempat yaitu skala Goodman, yaitu yang berupa sederetan pernyataan opini tentang suatu objek secara berurutan. Responden diminta untuk menyatakan pendapat tentang pernyataan itu, setuju atau tidak setuju. Bila ia setuju dengan pernyataan pada nomor urut tertentu, maka diasumsikan juga setuju dengan pernyataan sebelumnya dan tidak setuju dengan pernyataan yang sesudahnya. Kelima yaitu semantik diferensial. Instrumen yang disusun oleh Oxford dan kawan-kawan ini merupakan konsep untuk 3 dimensi. Dimensi-dimensi yang ada diukur dalam kategori menyenangkan, membosankan, sulit mudah, cepat lambat, dan aktif pasif. Baik tidak baik, kuat lemah, berguna tidak berguna. Dalam buku Osgood dikemukakan ada 3 faktor untuk menganalisis skala. Yang pertama yaitu evaluation, yaitu baik buruk. Kedua potensi, yaitu kuat lemah. Keempat aktivi atau cepat lambat. Keempat familiarity atau tambahan nunali. Selanjutnya yaitu keenam pengukuran minat. Di samping menggunakan skala seperti dicontohkan di atas, minat juga dapat diukur dengan cara seperti yaitu yang pertama mengunjungi perpustakaan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zaratul Aida, NIM 1914040052. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang sebelumnya. Materi selanjutnya adalah penilaian psikomotor. Hasil belajar peserta didik dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara eksplisit. Ranah psikomotor adalah ranah yang sangat berkaitan dengan keterampilan atau skill setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.
Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan atau skill sebagai hasil dari pencapaian kompetensi pengetahuan. Kompetensi keterampilan ini sebagai implikasi dari tercapainya kompetensi pengetahuan dari peserta didik. Hasil belajar ranah psikomotorik dikemukakan oleh Simpons yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Menurut Mardapi, keterampilan psikomotor ada 6 tahap, yaitu gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan perseptual, gerakan fisik, gerakan terampil, dan komunikasi non-diskursif. Dalam tahapannya, hasil belajar psikomotor dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Selanjutnya, menilai hasil belajar psikomotor. Hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Lakebody berpendapat bahwa penilaian hasil belajar psikomotor mencakup yang pertama, kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan. Yang ketiga, kecepatan mengerjakan tugas. Yang keempat, kemampuan membaca gambar atau simbol. Yang kelima, keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah contoh penilaian psikomotor. Teman-teman bisa melihat pada video yang telah disajikan tentang format penilaian psikomotor. Ada poin-poinnya, ada nomor, aspek yang dinilai, dan penilaian yang terdiri dari penilaian 1, 2, dan 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.